cara paling bagus untuk belajar itu mengajari orang lain. Jadi biasanya saya suka mengajari orang lain biar saya ingat seberapa paham sih saya juga. This is EduTalk, educative and inspirative. Salam bahagia buat kita semua. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa lagi, Rahel Tiono. Ya, mungkin banyak yang kenal ya. Hai Rahel. Halo Pak. Apa kabar? Baik Pak, kalau Bapak? Ya, Bapak selalu sehat. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sore ini kita mau kenal dengan Rahel lebih dalam. Coba ceritakan sedikit riwayat masa kecil, hobi. Silakan Rahel. Nama saya Rahel Tiono. Riwayat saya waktu kecil sih kayak anak-anak pada umumnya lah. Masih main, cuman bedanya saya ini agak tomboy gitu. Lalu kalau mungkin banyak orang yang, apalagi sekarang mungkin kota belum tentu anak-anaknya kan ada yang ada kampung halaman. Nah kalau saya ada, papa saya kan kerja di Sepok Laut. Jadi biasanya waktu saya kecil lebih sering, sampai sekarang sih masih, cuman lebih sering waktu kecil gitu setiap liburan semester saya bakal pulang kampung ya, memancing, berenang dan lain-lain. Kalau untuk belajar ya gitu-gitu aja. Terus itu yang pasti orang tua saya waktu kecil untungnya bisa dibilang kan keluarga, abang saya, cici saya dulu waktu saya kelas 1 SD mereka itu kan udah memang sering-sering juara, sedangkan saya waktu SD ya masih ya enggak juara lah, kayak anak-anak yang masih sibuk main-main gitu. Cuman ya pasti ada sesuatu yang mendorong saya waktu kecil itu, kayak saya tidak tahu ini bagus atau enggak, tapi tergantung orang menangkapnya gimana. Mungkin ada orang yang dibanding-bandingin itu kesal, cuman kalau saya dibanding-bandingin justru saya pikir kalau mereka bisa kenapa saya tidak. Jadi sebenarnya saya lebih menonjolnya mungkin waktu kelas SMP. Setiap orang itu cerdasnya bidangnya beda-beda, seperti itulah. Ya, saya mengenal Rahel di SMP ya, sampai SMA. Dan pernah ngajar Rahel juga gitu ya. Ya, saya melihat nama belakang Tiono gitu ya. Itu memang di kepala saya itu ada satu trademark gitu. Satu brand gitu. Cecemu sama Kokomu dulu kan murid saya juga gitu. Jadi saya sudah punya keyakinan gitu. Ini adiknya si Rahel ini pastilah pintar gitu. Bapak ingin tahu nih. Pada akhirnya memang Rahel terbukti pintar gitu. Apa resep orang tua kalian gitu? Kalau di rumah gimana peran orang tua menjadikan kalian sukses gitu? Dan saya tahu bahwa kecerdasan manusia itu kan memang beda-beda ya. Kita kan tahu tentang teori Howard Gardner tentang multiple intelligences gitu. Tapi saya lihat kalian 3 bersaudara yang saya kenal ya. Masih ada satu adik ya? Iya. Adikmu saya tak pernah ngajar, saya belum terlalu kenal gitu. Gimana peran orang tua kalian di keluarga itu membimbing kalian tuh punya semangat belajar yang bagus gitu? Coba ceritakan Rahel. Kalau boleh jujur sih, orang tua saya tidak pernah memaksa saya kayak harus juara atau apa seperti itu. Jadi tiap anak tuh mempunyai kesadaran masing-masing. Kalau misalnya belajar, ya belajar. Kita tahu gitu. Kalau misalnya dapat nilai jelek, ya orang tua nggak marah juga. Jadi lebih mendukung, lain kali lebih baik, seperti itu. Terus yang pasti kalau orang tua saya juga pikirnya, kalau anak pintar, makanannya juga harus bergizi. Jadi selalu dikasih makan ikan, ya makan makanan ikan, daging, dan sayur-sayur gitulah. 4 sehat 5 sempurna, selalu itulah orang tua. Oke, berarti kalian diberikan kebebasan, didukung dengan
gizi yang baik ya. Iya. Ya. Adikmu gimana prestasinya? Prestasi akademisnya? Ya, kalau adik saya sih mungkin karena mungkin karena anak bontot juga kali ya, jadi agak tapi sih untuk dia kalau asal mau berusaha pasti bisa. Kalau untuk sekarang dia misalnya kalau nggak juara, dia di sekolah sekarang biasanya juara 1. Cuman menurut saya kalau misalnya suatu hari dia nggak juara nggak apa-apa, yang penting dia itu bisa tahu tujuannya apa nanti kalau berprestasi di luar. Menurut saya lebih baik seperti itu. Kalau saya sih adik saya ya mungkin masih banyak main game, tapi ya dia bisa juga kalau dia mau. Saya salut kalian berprestasi di sekolah dan juga di banyak perlombaan ya. Itu yang membuat nama harum sekolah dan keluarga. Dan saya kenal baik mama kalian ya. Kan sering aktif ikut membantu program sekolah gitu ya. Kalau ada lomba, kalian diantar jemput, tidak pernah ngeluh gitu. Nah, itu bagian dari dukungan orang tua yang luar biasa. Ada satu lagi nih yang kita mau tahu dari Rahel. Rahel lulus SMA, kuliahnya di mana Rahel? Saya melanjutkan pendidikan itu. Saya mau ambil kedokteran gigi. Jadi puji Tuhan kemarin saya lolos SBMPTN, jadi udah tenang gitu, udah dapat universitasnya. Di mana Rahel? Di Universitas Gadjah Mada, Pak. Oh, hebat ya. Lolos UGM, kedokteran gigi ya. Oh. Bisa cerita ke Bapak sedikit kenapa pilih kedokteran gigi? Saya ini dulu, saya memang dari kecil sudah pengen jadi dokter. Tapi saya nggak tahu mau jadi dokter apa. Kayak berubah-berubah gitulah. Pernah saya mau jadi dokter bedah atau apa. Terus sepupu saya itu kayak bilang, kenapa nggak ambil dokter gigi aja? Kalau waktu saya SD dulu, nggak mau dokter gigi. Cuman semenjak kelas 8, saya pergi ke dokter gigi, kayak kalau lebih jujur, ya pasti cuannya banyak. Habis itu setelah itu tuh dokter gigi juga kayak menyenangkan gitu, kayak membutuhkan keterampilan lah. Selain perlu banyak berpikir, keterampilan juga seru karena saya sering membaca gitu kan, kalau misalnya pekerjaan bakal kayak nggak bakal bosan kalau misalnya itu jadi hobi kita. Jadi saya pilih cita-cita saya pilih yang saya suka gitu. Karena kedokteran gigi mungkin nanti kayak ada buat gigi palsu lah atau apa gitu yang membutuhkan keterampilan. Saya suka keterampilan, jadi saya ambil itu. Iya. Kedokteran gigi luar biasa. Kami doakan Rahel bisa lulus dari Fakultas Kedokteran Gigi UGM dengan cepat sesuai rencana target punya Rahel. Terima kasih, Pak. Jadi Indonesia 2045 Rahel kan memperingati 100 tahun merdeka. Apa yang ingin Rahel capai? Visi apa yang Rahel harapkan dari bangsa ini untuk mencapai Indonesia Emas 2045 itu? Coba ceritakan. Saya harap kedepannya Indonesia yang pasti makin maju, terutama di bidang pendidikan. Terus selain itu sebenarnya orang pintar itu udah banyak. Orang pintar itu sudah banyak, cuman orang jujur itu masih kurang. Ya, saya harap Indonesia karakter bangsanya harus integritas. Cerdas itu perlu, tapi harus integritas. Ada integritas. Iya. Kuncinya maksudnya integritas. Jadi cerdas berkarakter, Pancasila ya. Sekarang kita memang lagi menggelorakan tercapainya pelajar Pancasila seperti yang diharapkan oleh Mas Menteri kita ya, Mas Nadiem Makarim.
Dan saya lihat memang karakter jujur itu penting. Kalau kita lihat negara-negara maju, itu pertama adalah karena jujur. Orang yang paling tak jujur pun masih perlu orang jujur. Katanya koruptor-koruptor besar itu, koruptor kelas kakap, mengkorupsi uangnya, uang negara gitu ya. Dia tetap minta orang jujur kelola uang korupsinya. Jadi orang tak jujur aja suka orang jujur gitu. Apalagi orang yang jujur gitu. Pasti suka orang jujur. Kita kembali ke masa sekolahnya Rahel gitu. Apa sih tip apa? Tolong bagikan trik dan tipsnya itu bagaimana bisa meraih prestasi bagus gitu. Berapa jam belajarnya Rahel satu hari? Kalau saya boleh jujur, biasanya mungkin ya, kalau boleh jujur sih biasanya saya di rumah mungkin jarang belajar. Cuman yang pasti saat sekolah itu harus memperhatikan guru dengan baiklah. Untuk pelajarannya itu dipahami bukan dihafalkan, karena kalau dipahami pasti kita bisa ingatnya lama. Habis itu ada satu hal yang kalau nggak salah Pak Edi pernah bilang ke saya, cara paling bagus untuk belajar itu mengajari orang lain. Jadi biasanya saya suka mengajari orang lain biar saya ingat seberapa paham sih saya dengan materi ini. Habis itu kalau untuk tugas-tugas biasanya kalau baru dapat langsung dikerjakan. Itu ya bagus lah untuk manage waktu biar nggak kepepet baru kerja gitu. Kalau dulu mungkin saya kepepet baru kerja, cuman semenjak kemarin yang mulai belajar dari rumah itu saya baru dapat langsung. Biasanya kan kalau belajar dari rumah itu masih ada waktu luang gitu, walaupun dapat PR, misalnya 1 jam pelajaran ada 45 menit atau 2 jam gitu. Biasanya masih ada sisa waktu, saya langsung kerjakan sampai selesai. Biasanya sebelum jam belajarnya selesai, saya udah selesai PR-nya. Jadi itu langsung lega gitu. Luar biasa ya. Jadi belajar untuk mengajar ya. Jadi dapat 2 kali kan. Belajar sekali, mengajar orang 2 kali. Apalagi kalau dia nanya lagi lebih dalam. Itu ada tambahan bonus lagi gitu. Ya, pasti ada rasa ingin tahu. Kalau misalnya yang dia tanya kita ternyata nggak tahu juga, pasti kita cari tahu lagi. Ya. Jadi dapat ilmu baru lagi. Gitu. Betul. Kadang kan kita belajar dari pertanyaan. Makanya sekarang ini di banyak negara maju itu ada namanya assessment as learning. Assessment sebagai pembelajaran. Jadi murid itu bertanya pada dirinya sendiri, bertanya pada temannya, dan ditanya oleh temannya untuk belajar bagian mana yang belum dia pahami, bagian mana yang dia sudah pahami, bagian mana yang akan dia pelajari, seperti itu. Jadi ini satu kemajuan asesmen yang kita harapkan dapat terus memajukan pendidikan Indonesia. Rahel pernah nggak targetnya nggak tercapai gitu? Misal ini target juara 1 nih, ternyata juara 2 gitu. Sedih nggak gitu? Kalau saya sih sedih. Biasanya sedih, cuman biasanya udahlah, tahun depan bisa lebih baik lagi. Ya, biasa orang tua juga bilang nggak apa-apa. Kalau nggak juara malahan juga nggak apa-apa gitu. Ya, orang tua juga dukung terus gitu. Jadi gagal adalah sebuah kesuksesan yang tertunda gitu ya. Ya, betul. Tidak membuat putus asa gitu. Ya kalau sedih sebentar sih biasa gitu ya. Lalu ketika ikut lomba ada target nggak biasanya untuk juara gitu? Rahel kan sering ikut lomba. Ya, pastilah ada target. Kalau mungkin kalau awal-awal, kalau misalnya kita biasanya kalau misalnya dari baru kelas 10 gitu ikut lomba, mungkin tujuannya cari pengalaman. Ya, kalau kalah ya biasa gitu. Jadi
kalau misalnya kelas 11 dah, misalnya target nih harus masuk ke babak selanjutnya atau minimal juara 3 atau apa. Karena jadi semakin kita ikut, semakin targetnya semakin tinggi. Cuman kalau gagal ya gak boleh nyerah, tapi bangkit lagi seperti itu. Belajar lebih baik lagi, kesalahannya kemarin apa nih. Jadi mungkin misal perlombaan selanjutnya walaupun mungkin beda penyelenggara, tapi misalnya biologi gitu. Kemarin nggak bisa materi apa. Kalau nanti lomba yang lain lagi, berarti harus kuatkan materi ini gitu. Jadi bisa lebih baik ke depannya. Luar biasa ya Rahel. Belajar dari kegagalan. Kegagalan bukan berarti harus putus asa gitu ya. Tapi gagal membuat kita belajar dari kegagalan itu. Semakin banyak kita gagal, semakin banyak kita belajar. Semakin banyak kita belajar, semakin dekat dengan kesuksesan gitu ya. Ya, ya itu luar biasa gitu. Siapa yang ngajarin itu, Rahel? Kok bisa gitu? Atau baca sendiri atau gimana? Nggak tahu ya, saya dari kecil motonya waktu TKA sampai saya besar motonya pantang menyerah, jadi harus pantang menyerah pokoknya. Oh, pantang menyerah ya? Ya. Sama dengan Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris di Perang Dunia Kedua. Don't give up and never give up. Jangan menyerah dan tidak pernah menyerah. Sebenarnya Inggris waktu itu kan ditekan oleh Jerman gitu, untuk awalnya dianggap sebagai rekanan lah, tapi Inggris kan tidak mau. Lalu perang dan London dibombardir oleh Hitler. Tetapi Inggris tetap melawan gitu, dan akhirnya menang ya. Prancis sudah dikuasai, hampir seluruh Eropa dikuasai oleh Jerman ya. Jadi memang prinsip itu harus sangat kuat dipegang supaya bisa sukses dalam hidup ini. Ada nggak cita-cita Rahel jadi politisi seperti Winston Churchill? Saya tidak berminat sekali untuk masuk ke politik itu. Saya tidak minat. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya tidak minat. Oh, tidak berminat di politik ya? Ya, tidak. Rahel ada hobi lain? Selain dokter gigi, saya mau coba itu. Kalau sekarang saya lagi belajar, ya mungkin lucu sih, karena biasa yang lakukan laki-laki gitu. Saya sekarang lagi belajar gimana cara ternak ikan cupang. Jadi karena saya suka lihat ikan warna-warni gitu, jadi saya coba belajar ternaknya. Oh, itu hobi anak saya yang kedua. Si Jaster, abangnya Dirvin ya. Itu hobinya memang dari kecil ya, dari TK ya. Ternak ikan cupang sampai hari ini. Ya nggak apa-apa, ikan cupang itu kan luar biasa indah, dan juga dengan piara ikan itu membuat kita bisa mencintai kehidupan. Saya juga pencinta ikan cupang sejak kecil. Cuma sekarang karena sibuk ya, tidak punya banyak waktu lagi. Selain itu apalagi hobinya Rahel? Hobi saya biasanya saya main musik, main piano, atau enggak, pokoknya yang berhubungan dengan keterampilan, lipat origami, atau sebenarnya saya suka tanam-tanaman. Cuman karena kemarin hidroponik juga, saya tanaman saya tidak tumbuh semua, itu rasanya sedih sekali. Walaupun saya mau tanam, saya kayak, aduh sayang nanti kalau mati lagi. Jadi saya nggak tanam lagi. Kalau ikan, dulu saya pernah coba ternak cupang dulu. Ya cuman saya bingung gimana cara kasih makan anak ikannya karena susah cari pakannya. Jadi sekarang saya belajar, saya coba cari mungkin pakai peletnya digerus atau apa gitu. Belajar sesama penggemar cupang, pasti mereka punya banyak ilmu ya. Cara kasih makan, cara merawat kalau sakit gitu ya. Kayaknya ilmu saya udah agak ketinggalan sih. Zaman sekarang lebih banyak canggih-canggih punya. Zaman saya dulu ternak cupang mana ada pakan. Ya kita nyari jentik-jentik lah untuk ikan yang dipelihara itu. Tiap hari sibuk
Ya sekarang ada pakan kan lebih gampang ya. Bisa piara sangat banyak karena pakannya udah tersedia. Cacing keringnya juga ada saya lihat. Iya, iya. Ya, jadi sudah sangat maju lah. Ya. Rahel, untuk Indonesia hari ini, ya tadi kita bicara masa depan. Indonesia hari ini kita lihat juga banyak ya pertentangan ya, terutama di media sosial gitu ya. Ada kubu-kubuan lah tentang segala topik gitu. Sebagai anak muda Indonesia, apa sih yang harus dilakukan Rahel untuk menyatukan, merekatkan kembali Bhinneka Tunggal Ikaan kita? Silakan. Apalagi sekarang zamannya media sosial, jadi sekarang bukan mulutmu harimaumu, tapi jempolmu harimaumu. Saya sering dengar itu. Ya, Jadi banyak orang ditangkap bermasalah tuh karena jempol. Ketik chat ya. Ya. Nggak ngomong, cuma ketik chat lalu ditangkap gitu. Menurut saya yang pasti kita juga ada undang-undang yang mengatur kebebasan untuk berpendapat. Jadi harusnya menurut saya untuk Indonesia lebih maju, yang pasti kita juga harus bisa bertutur kata dengan sopan yang pasti, lalu menghormati pendapat orang lain, kritikan atau apa. Tapi yang pasti harus dengan cara yang baik gitu. Kalau misalnya ada yang nggak sesuai, ya ditindaklanjuti hukum, jangan kita sampai ikut-ikutan emosi gitu. Jadi kita kayak balas gitu. Justru itu memperkeruh. Jadi lebih baik kita tetap jaga tangan kita, hati kita, mood kita, kita tetap bisa berpendapat, namun tetap harus menggunakan bahasa yang sopan. Seperti itu. Ya, tetap menjaga keindonesiaan kita lah. Ya, orang Indonesia kan punya tata krama yang sangat baik. Kita harus jaga itu. Ini pertanyaan terakhir, Rahel. Rahel berada di zaman pandemi ya, cukup lama ya, sejak Maret sampai Maret tahun lalu sampai lulus gitu ya. Apa sih yang Rahel rasakan sekian tahun belajar secara konvensional tatap muka, lalu tiba-tiba harus belajar online? Apa yang Rahel rasakan? Dan bagaimana Rahel menjaga konsistensi, kompetensi, kemampuannya Rahel selama belajar online dibanding masa lalu? Coba ceritakan Rahel, rahasianya apa? Ya, yang pasti kalau saya pribadi lebih suka ke konvensional karena bisa langsung bertatap muka langsung, ada teman juga. Kalau misalnya sekarang paling dari Zoom aja. Kalau bisa sama teman-teman itu pun jarang gitu, karena teman-teman kan juga jadi punya kesibukan lainnya. Jadi saya biasanya untuk mempertahankan konsistensi ya yang penting itu manajemen waktunya. Kita harus bisa manage waktu, apalagi pandemi ini jadi nggak ada guru yang lihat atau apa, jadi kita harus pandai-pandai kapan nih harus kejar tugas, kapan harus belajar, apalagi biasanya nggak ada Zoom atau apa, jadi kita harus bisa menempatkan diri, ini waktunya belajar nih, jadi belajar dulu. Mungkin kalau udah selesai ada waktu luang, itu boleh dipakai untuk hal mungkin untuk melakukan hobi atau apa gitu, menurut saya itu. Atau mungkin mau belajar ke bab selanjutnya juga boleh, seperti itu. Yang penting udah selesai dulu tugasnya, jangan ditunda-tunda lah intinya. Jadi intinya self management ya, manajemen diri yang baik ya Rahel ya. Itu yang tetap membuat Rahel tetap konsisten dalam menguasai materi-materi pembelajaran gitu. Dan bagaimana kaitan BM kan mungkin satu-satunya sekolah ya yang punya Moodle gitu. Moodle itu gimana perannya buat pembelajaran bagi Rahel di masa pandemi ini? Walaupun mungkin kan kita baru pakai Moodle, mungkin biasanya lambat gitu. Tapi menurut saya kalau dengan ada Moodle ini sudah sangat memudahkan guru-guru untuk mengontrol muridnya. Apalagi kayak ada asesmen
ada tugas atau apa gitu yang sangat memudahkan lah dibandingkan dengan yang mungkin masih pakai Google Classroom. Kalau Google Classroom masih manual gitu, mungkin kalau absennya nanti absennya pakai apa, satu form atau apa. Jadi menurut saya itu udah sangat memudahkan. Jadi BM termasuk, kami yang sekolah di BM termasuk beruntung karena ada Moodle. Jadi guru-guru lebih tetap memperhatikan anak muridnya seperti itu. Yang ada beberapa sekolah lain yang saya dengar karena ya gitulah, jadi kayak anak muridnya cenderung terlalu bebas seperti itu. Ya. Apa yang Rahel harapkan dari pembelajaran online kita? Nggak tahu nih pandemi kapan berakhir ya. Mungkin masih setengah tahun lagi, 1 tahun lagi. Tapi kalau kita hitung-hitung dengan herd immunity yang didapatkan dari vaksinasi, itu mungkin sekitar tahun 2023 gitu ya, baru tercapai gitu. Apa yang Rahel harapkan dari pembelajaran online? Nanti kuliah mungkin juga ada pembelajaran online ya, atau di sekolah, apa yang Rahel harapkan? Yang saya harapkan yang pasti walaupun online ya, semoga kita vibe-nya gitu tetap terasa seperti kita belajar secara langsung, ilmu yang tersampaikan juga tetap kita bisa dapatkan semua walaupun di rumah ataupun di tempatnya langsung. Saya harap seperti itu. Terus saya berharap juga mungkin nanti ke depannya mungkin pemerintah, karena ini pandemi seperti ini terus, mungkin nanti mereka bisa menciptakan bagaimana sih mungkin aplikasi untuk menunjang pendidikan di Indonesia yang karena corona ini jadi belajar di rumah, gimana sih agar tetap Indonesia ini tidak ketinggalan lah seperti itu ya. Rahel, terima kasih sudah berbagi waktu, berbagi wawasan, berbagi ilmu, berbagi tips dan trik buat kita semua. Moga-moga kesuksesan yang sudah diraih oleh Rahel di masa lalu akan terus berlanjut di masa-masa yang akan datang. Dan juga buat semua viewer podcast kita ini juga bisa mempelajari dan menjadi sukses, baik di pembelajaran tatap muka dulu maupun sekarang lagi pembelajaran online. Terima kasih sekali lagi Rahel, sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Joni. Ya, bye-bye. Sehat selalu. Bye-bye. Ya. This is EduTalk, educative and inspirative.